Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai faktor genetik yang mempengaruhi morfogenesis tumbuhan. Adapun kami dari kelompok 7 ada rekan saya Puji Febrianti dan saya sendiri Quratul Atyuni. Adapun materi-materi yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama itu gen, kedua ada sitoplasma, dan yang terakhir adalah kromosom. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Puji, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai tentang gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Faktor genetik bagi pertumbuhan tumbuhan dilihat dari sifat bawaan tanaman yang berhubungan dengan adanya adaptasi terhadap lingkungan. Adapun beberapa hal yang dipengaruhi oleh gen, yang pertama yaitu keturunan, yang kedua bentuk daun, yang ketiga tinggi tanaman, yang keempat warna daun, yang kelima warna bunga, yang keenam gen-gen pembentuk bunga, dan gen-gen pembentuk bunga ada gen ABC, yaitu mempengaruhi apakah bunga itu nanti akan menjadi bunga lengkap atau tidak lengkap, dan menjadi bunga sempurna atau tidak sempurna. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma yaitu sel tanaman mirip dengan sitoplasma sel atau sel hewan. Sitoplasma memberi dukungan mekanik untuk struktur internal. Ini ada media untuk suspensi organel internal sel. Sitoplasma mempertahankan bentuk dan konsistensi dari sel. Hal itu juga menyimpan bahan kimia yang penting bagi kehidupan. Reaksi metabolisme penting seperti glikolisis dan sintesis protein yang terjadi di sitoplasma. Pada tumbuhan, pergerakan sitoplasma sekitar vakuola dan dikenal sebagai sitoplasma streaming. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada retikulum endoplasma, ada kasar dan halus, ada inti membran atau membran inti, ada nukleus, nukleoplasma, yaitu merupakan bagian dari nukleus, ada aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, membran sel, dan juga ada mitokondria. Nah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, seperti contohnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang kedua, membantu pergerakan unsur atau zat dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Yang ketiga, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel. Yang keempat, sitoplasma mengisi ruang sel yang tak ditempati organel dan vesikula. Yang kelima, sitoplasma menjaga berlangsungnya metabolisme. Keenam, sebagai tempat di mana semua pekerjaan sel dilakukan. Dan yang ketujuh, menyokong seluruh isi di dalam sel. Dan yang kedelapan, sitoplasma, yaitu sitoskeleton dalam sitoplasma menjadi pembentuk sel dan mempertahankan organel-organel pada tempatnya masing-masing. Adapun ciri-ciri dari sitoplasma, yaitu memiliki padatan sitoplasma terdiri dari organel ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Padatan sitoplasma bersifat dapat berubah-ubah karena fase sol atau cair dan fase gel atau padat tergantung kondisi dari sel. Sitoplasma tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion. Ada sifat pewarnaan diferensiasi bagian sitoplasma matriks sitoplasma, organel sel, dan infusio sitoplasma.
Sitoplasma terdapat pada tumbuhan dan hewan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dapat dilihat dari jumlah sitoplasma. Pada tumbuhan, biasanya jumlah sitoplasma ada banyak. Selanjutnya itu fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetik konvensional. Protoplasma adalah sel tanaman tanpa bagian dinding sel. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Selain itu, teknik ini menguntungkan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman steril ataupun tanaman dengan siklus hidup yang panjang. Untuk menginduksi atau mendukung terjadinya fusi protoplas dapat dilakukan dengan pemakaian senyawa kimia seperti polyetin glikol atau PEG ataupun penggunaan arus listrik untuk membantu fusi, yaitu elektrofusi. Ketika dua protoplas bersatu, dapat terjadi pemisahan atau penggabungan dua inti sel atau nukleus sehingga menghasilkan tanaman dengan sifat baru, hasil pencampuran kedua tetua itu. Apabila salah satu inti sel hilang selamanya, maka terjadi fusi. Maka akan dihasilkan sel baru yang disebut dengan sitoplasmic hybrid atau hibrid. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Puji. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kromosom akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, bentuk kromosom antara dua spesies tanaman tidak selalu menunjukkan persamaan, meskipun termasuk dalam satu famili. Kromosom merupakan struktur nukleoprotein, membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas, serta membawa informasi untuk aktivitas regulasi sel. Genom pada tumbuhan terbagi menjadi kromosom yang terdiri dari jutaan basa DNA. Jumlah kromosom pada tanaman berbunga cukup banyak jika diamati di bawah mikroskop. Berbeda dengan kromosom pada manusia, kromosom pada tumbuhan memiliki variasi sebanyak jumlah spesies yang ada. Dapat berbeda dari satu spesies dengan spesies lainnya, dan dapat berbeda antara tipe liar dan kultivar. Hal ini menyebabkan beberapa bagian kromosom tumbuhan sulit dibedakan, sehingga menjadi barier genetik terhadap aliran genetik antara spesies tersebut. Fungsi utama kromosom itu adalah untuk kromosom itu bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari kedua orang tuanya pada setiap pembelahan sel. Proses preparasi kromosom merupakan kegiatan pembuatan preparat kromosom tumbuhan yang sedang aktif membelah. Tumbuhan mengalami proses awal perkembangan dengan melakukan pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis. Mitosis memproduksi dirinya sendiri dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis memiliki tahapan yaitu profase, metafase, dan telofase. Pembelahan secara mitosis terkonsentrasi pada zona pembelahan sel atau meristem apikal. Berikut adalah gambar-gambarnya. Berikut ada peta kariotip dan karakterisasi kromosom. Dalam penataan kromosom, kariotip mampu mencakup variasi antar spesies. Jika terdapat beberapa jenis tumbuhan yang memiliki banyak spesies, maka data morfologi dan ekologi tidak cukup mempresentasikan hubungan filogenetik antar spesies tersebut. Akan tetapi, taksonomi mampu menjadi jembatan yang akurat untuk mempelajari hubungan filogenetik tersebut. Jumlah, bentuk, ukuran kromosom, dan posisi sentromer pada kromosom tumbuhan bersifat khas, sehingga memudahkan proses karakterisasi kromosom pada spesies. Karakterisasi kromosom tersebut ditampilkan dalam bentuk kariotip atau kariogram sebagai susunan lengkap pasangan homolog yang disusun dalam seri kromosom dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pasangan kromosom yang digambar tunggal disebut ideogram. Jumlah kromosom, posisi sentromer, ukuran dan posisi satelit, ukuran dan posisi lekukan sekunder, derajat dan distribusi
heterokromatin, perbandingan pasangan kromosom terpanjang dan terpendek, serta perbandingan dengan panjang dan pendek. Nah, peta karyotyp dapat dibuat dengan cara konvensional dengan membandingkan dua foto atau gambar kromosom prometafase yang sama dengan fokus yang berbeda. Foto tersebut digambar ulang di atas kertas transparan atau dijiplak, digunting dan diatur sesuai bentuknya. Jumlah kromosom dan panjang kedua lengan kromosom diukur dan kromosom dipasangkan dengan homolognya. Dengan sistem komputasi, gambar kromosom pada prometafase yang terbaik dipilih. Diukur dan dipoto sesuai pada saat pengamatan. Kemudian diolah dengan menggunakan program Photoshop, CorelDRAW, dan Image Raster. Dengan cara mengurutkan kromosom dengan panjang absolut terpanjang sampai terpendek. Karyotyp ini menjadi acuan dalam pembuatan ideogram. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.